Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Sanadin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisa dan perancangan sistem informasi perpustakaan digital SMK Negeri 1 Tuban. Analisa masalah. Di zaman modern seperti sekarang ini semuanya serba digital, sehingga mengharuskan semua bidang beralih ke digital, termasuk bidang perpustakaan. Sebelumnya, sistem di perpustakaan masih menggunakan sistem yang manual, meminjam buku, mengembalikan buku, dan mendaftarkan peserta, sehingga membutuhkan waktu yang lama dan kurang efisien. Dengan diciptakannya perpustakaan digital ini diharapkan agar dapat memperbaiki kendala yang ada sebelumnya. Pada sistem perpustakaan yang masih manual, manajemen data masih belum efektif, termasuk pelacakan dan inventaris, sehingga apabila diciptakan perpustakaan digital, diharapkan mampu memberikan efisiensi waktu dan tenaga. Berikutnya ada flow chart perpustakaan digital pengunjung. Dimulai dari bagian staf atau pegawai membuat daftar pengunjung, kemudian siswa mengisi buku pengunjung. Siswa dapat mencari dan melihat buku serta membaca buku. Daftar pengunjung yang telah dikumpulkan dijadikan arsip oleh staf atau pegawai, kemudian diberikan sebagai laporan kepada kepala sekolah. Berikutnya ada flow chart perpustakaan digital pendaftaran anggota. Proses pendaftaran anggota dimulai dari staf atau pegawai membuat form anggota yang kemudian diisi oleh siswa. Kemudian staf atau pegawai memeriksa apakah data sudah diisi. Jika sudah, kemudian staf mencetak kartu anggota yang kemudian diberikan kepada siswa. Kepala sekolah menerima laporan pendaftaran anggota dari staf atau pegawai. Berikutnya ada flow chart perpustakaan digital peminjaman buku. Proses peminjaman buku dimulai dari siswa yang mengisi buku pinjaman dan memberikan kartu peminjam kepada staf atau pegawai. Kemudian staf atau pegawai mengisi kartu pinjaman siswa. Selanjutnya siswa menerima buku yang akan dipinjam. Kepala sekolah menerima laporan peminjaman buku dari staf atau pegawai. Berikutnya ada flow chart perpustakaan digital pengembalian buku. Proses pengembalian buku dimulai dari siswa yang mengisi buku pinjaman dan memberikan buku yang dipinjam, kemudian staf atau pegawai memeriksa apakah pembelian tepat waktu atau tidak. Jika tidak, maka siswa dikenakan denda. Setelah membayar denda, kartu peminjam dikembalikan kepada siswa. Kepala sekolah menerima laporan pengembalian buku dari staf atau pegawai. Berikutnya ada DFD level 0. Dalam diagram konteks atau DFD level 0, pada gambar di samping terdapat dua entitas yang menunjang proses-proses yang terdapat pada sistem informasi perpustakaan digital di SMK Negeri 1 Tuban. Yang pertama ada sistem informasi perpustakaan digital di SMK Negeri 1 Tuban, yaitu yang bagian oval tengah. Merupakan pusat dari sistem yang memproses dan mengolah data yang diterima dari berbagai entitas luar atau eksternal. Yang kedua ada kepala sekolah, yaitu tempatnya di kota atas. Menerima laporan dari sistem yang meliputi laporan data buku, laporan data anggota, laporan data kunjungan, dan laporan data peminjaman. Berikutnya ada staf atau pegawai kotak kiri. Tugasnya ialah menginput data buku dalam ke sistem, menerima informasi dari sistem yang meliputi info data buku, info data anggota, info data kunjungan, info data peminjam, dan info data booking. Yang keempat ada siswa atau kotak kanan. Tugasnya ialah menginput data pendaftaran, data peminjaman, data kunjungan, data booking. Berikutnya menerima informasi dari sistem yang meliputi info anggota, info kunjungan, info pinjaman, dan info buku. DFD level 0 ini menggambarkan interaksi dasar antara sistem dan pengguna, kepala sekolah, staf pegawai, dan siswa, serta aliran data yang terlibat dalam proses pengolahan perpustakaan digital. Berikutnya ada DFD level 1. Pada gambar di samping dijelaskan bahwa terdapat 5 proses. Proses tersebut terdiri dari pendaftaran, kelola buku, kelola kunjungan, kelola peminjaman, dan kelola pengembalian. Yang pertama ada pendaftaran anggota atau proses 1.0. Proses ini menangani pendaftaran anggota baru ke perpustakaan. Data yang dibutuhkan sebagai input dalam proses ini adalah 1. Informasi anggota, yaitu terdiri dari data pribadi anggota seperti nama, alamat, nomor telepon, dan alamat email. Yang kedua ada data pendaftaran, yang berisi data terkait pendaftaran anggota seperti tanggal pendaftaran dan jenis keanggotaan. Output dari proses ini adalah informasi anggota, data anggota yang telah terdata dalam sistem perpustakaan. Yang kedua ada kelola buku atau proses 2.0. Proses ini menangani pengelolaan buku di perpustakaan. Data yang dibutuhkan sebagai input dalam proses ini adalah informasi buku, yang terdiri dari data tentang buku seperti judul, penulis, penerbit, ISBN, dan genre. Yang kedua ada data buku. Data buku ini terkait dengan status buku seperti tersedia, dipinjamkan, atau hilang. Output dari proses ini adalah 1. Informasi buku, data buku yang telah diperbarui dalam sistem perpustakaan. 2. Laporan data buku,
yaitu terkait dengan laporan data buku yang tersedia, dipinjamkan atau hilang. Yang ketiga ada proses kelola kunjungan. Proses ini menangani pengelolaan data kunjungan ke perpustakaan. Data yang dibutuhkan sebagai input dalam proses ini adalah informasi kunjungan yang terkait dengan kunjungan ke perpustakaan seperti tanggal, waktu, dan tujuan kunjungan. Output dari proses ini adalah informasi kunjungan, yaitu data kunjungan yang telah tercatat dalam sistem perpustakaan. Laporan kunjungan atau laporan data kunjungan ke perpustakaan. Proses yang keempat ada kelola peminjaman, yaitu pengelolaan peminjaman buku. Data yang dibutuhkan sebagai input dalam proses ini adalah informasi peminjaman yang terdiri dari data terkait peminjaman buku seperti ID anggota, ID buku, tanggal peminjaman, dan tanggal jatuh tempo. Output dari proses ini adalah informasi peminjaman, yaitu data peminjaman buku yang telah diperbarui dalam sistem perpustakaan. Laporan peminjaman, yaitu laporan data peminjaman buku. Yang kelima ada kelola pengembalian atau proses 5.0. Proses ini menangani pengelolaan pengembalian buku. Data yang dibutuhkan sebagai input dalam proses ini adalah informasi pengembalian, yaitu data terkait pengembalian buku seperti ID peminjaman, tanggal pengembalian, dan denda keterlambatan jika ada. Yang berikutnya ada data pengembalian, data informasi pengembalian buku. Dan output dari proses ini adalah informasi peminjaman, data peminjaman buku yang telah diperbarui dengan status dikembalikan dalam sistem perpustakaan. Laporan pengembalian, yaitu laporan data pengembalian buku. Yang berikutnya ada entitas. DFD level 1 ini juga mendudukan dua entitas, yaitu satu anggota. Anggota ini bertugas untuk menyimpan data tentang anggota perpustakaan seperti nama, alamat, nomor telepon, dan alamat email. Buku. Entitas ini menyimpan data tentang buku seperti judul, penulis, penerbit, ISBN, dan genre. Yang berikutnya ada aliran data. DFD level 1 ini menunjukkan aliran data bahwa informasi anggota digunakan dalam proses pendaftaran anggota. Anggota menuju kelola peminjaman. Aliran data ini menunjukkan bahwa informasi anggota digunakan dalam proses pengelolaan peminjaman buku. Buku ke kelola buku. Aliran data ini menunjukkan bahwa informasi buku digunakan dalam proses pengelolaan buku. Buku menuju ke kelola peminjaman. Aliran data ini menunjukkan bahwa informasi buku digunakan dalam proses pengelolaan peminjaman buku. Informasi peminjaman buku menuju ke kelola peminjaman, yaitu aliran data ini menunjukkan bahwa informasi peminjaman digunakan dalam proses pengelolaan peminjaman buku. Yang berikutnya informasi pengembalian menuju kelola pengembalian. Aliran data ini menunjukkan bahwa informasi pengembalian digunakan dalam proses pengelolaan pengembalian buku. DFD level 1 ini menunjukkan 3 laporan yang dihasilkan oleh sistem perpustakaan, yaitu laporan data buku yang menunjukkan data buku yang tersedia, dipinjamkan atau ulang. Yang kedua ada laporan kunjungan yang menunjukkan tentang data kunjungan ke perpustakaan. Yang berikutnya ada laporan peminjaman yang menunjukkan data peminjaman buku, dan yang terakhir ada laporan pengembalian, yaitu laporan yang menunjukkan tentang data pengembalian buku. Berikutnya ada use case diagram. Yang pertama ada aktor. Aktor di sini terdiri dari anggota, staf atau pegawai, siswa, kepala sekolah, dan admin. Anggota sendiri ialah individu yang mendaftar dalam sistem. Untuk kemungkinan besar penggunaan biasa, staf pegawai. Staf atau pegawai yang bertanggung jawab atas manajemen buku dan kunjungan. Siswa di sini ialah pengguna yang merupakan pelajar dan meminjam buku. Yang berikutnya ada kepala sekolah, yaitu otoritas sekolah yang terlibat dalam pengelolaan pengembalian buku. Yang berikutnya ada admin. Admin di sini ialah penggunaan yang memiliki wewenang untuk mengelola penggunaan sistem. Berikutnya ada use case. Use case di sini merupakan pendaftaran, yaitu anggota mendaftar untuk mendapatkan akses ke sistem. Terus kemudian kelola buku, staf atau pegawai bertanggung jawab untuk mengoperasi buku yang tersedia. Kemudian ada kelola kunjungan, yaitu staf pegawai mencatat dan mengelola kunjungan ke perpustakaan atau fasilitas. Yang berikutnya ada kelola peminjaman, siswa melakukan pinjaman buku melalui sistem. Yang berikutnya ada kelola pengembalian, yaitu kepala sekolah mengelola pengembalian buku yang dipinjam oleh siswa. Yang berikutnya ada kelola pengguna, yaitu admin mengelola data penggunaan dalam sistem termasuk pendaftaran dan pengelolaan akun pengguna. Berikutnya ada interaksi antar aktor dan use case. Yang pertama ada anggota, yaitu berinteraksi dengan sistem untuk proses pendaftaran. Yang kedua ada staf atau pegawai, memiliki tanggung jawab untuk kelola buku dan kelola kunjungan. Yang berikutnya ada siswa, yaitu menggunakan sistem untuk kelola peminjaman. Berikutnya ada kepala sekolah yang bertanggung jawab atas kelola pengembalian. Yang berikutnya ada admin
yang bertugas untuk mengelola penggunaan melalui kelola pengguna. Berikutnya ada desain interface. Di sini yang pertama ada rancangan halaman utama. Pada gambar di samping merupakan rancangan halaman utama yang berisi tentang halaman yang pertama kali tampil saat pengguna membuka website sistem informasi perpustakaan digital. Kedua, ada rancangan halaman pendaftaran. Rancangan halaman pendaftaran berisi tentang form pendaftaran saat menggunakan mendaftar menjadi anggota website sistem informasi perpustakaan digital. Yang ketiga, ada rancangan halaman login. Rancangan halaman berisi form login saat menggunakan masuk ke website sistem informasi perpustakaan digital. Yang keempat, ada rancangan halaman dashboard. Rancangan halaman dashboard berisi halaman yang pertama kali ditampilkan saat pengguna berhasil login ke website sistem informasi perpustakaan digital. Yang kelima, ada rancangan halaman data buku. Rancangan halaman data buku berisi data buku yang ada di website sistem informasi perpustakaan digital. Yang keenam, ada rancangan halaman data anggota. Rancangan halaman data buku berisi data anggota yang ada di website sistem informasi perpustakaan digital. Yang ketujuh, ada rancangan halaman data peminjaman. Rancangan halaman data peminjaman berisi data peminjaman yang ada di website sistem informasi perpustakaan digital. Dan yang ke-8, ada rancangan halaman data kunjungan. Rancangan halaman data kunjungan berisi data kunjungan yang ada di website sistem informasi perpustakaan digital. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.